Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin terakhir kali kan ada kita catat nilai-nilai itu. Ya, coba lihat sampai di mana catatannya. Nilai budaya dong. Di rumah nggak dilanjutkan? Apa? Nilai-nilai apa? Udah lanjutkan lah. Kemarin kan sudah ada nilai moral, nilai agama, sosial. Terus terakhir yang belum sempat kita kerjakan itu budaya dan pendidikan. Coba dilanjutkan catatan yang kedua itu, biar kita buat contohnya dari cerpen robohnya surau tadi itu. Juga ada halamannya sih, cuman kemarin cerpennya yang halaman 103. Udah buat pengertiannya di situ, saya detail aja. Apa ini saat? Catatan lanjutan catatan kemarin. Nilai apa? Nilai budaya. Nilai-nilai dalam nilai kehidupan dalam cerita pendek. Kemarin udah ada 4 nilai kita tulis, kan ada 2 lagi. Kemarin saya bilang 3 nilai ya? 3 ya? 3, saya bilang 2 lagi tuh dilanjutkan ke di rumah. Tapi kalau belum, saya ditikan aja sekarang biar selesai. Ya ada pulpen 2, ada pulpen 2. Apa ya? Apa ini? Udah? Nilai budaya adalah Nilai budaya adalah nilai mana apa? Ukuran apa? Apa lagi? Adalah nilai yang bersumber dari nilai kehidupan dalam cerita pendek. Datang dia kemarin. Apa ulang Hah? Nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang bersumber dari kebiasaan. Sambungan. Yang bersumber dari kebiasaan dalam tradisi di masyarakat. Dalam tradisi Di masyarakat. Udah? Di situ kan yang saya buat contohnya, kita buat. biasa. Aku pakai lobby apa? Kalau di Bali ini masa tua sekali lobby 2 tahun lalu. Contohnya di situ terdapat si Rosidi ya.
Ajosidi. Iya, Ajosidi yang seharusnya di dalam cerpen tersebut terdapat Ajosidi yang seharusnya berbicara lebih sopan kepada ketinggalan Haji Saleh, ntar ya, nanti saya ulang. Haji Saleh yang berperan sebagai pemuka agama di dalam desa. Ini contoh nggak? Iya, contoh nilai budaya. Budaya itu kan tradisi. Tradisinya itu kan harusnya kalau orang yang lebih muda, apalagi kalau di desa-desa harus memberikan hormat pada orang yang lebih tua. Apa tadi, Nak? Contohnya adalah Ajosidi sebagai pemuda di kampung itu harusnya memberikan hormat atau berbicara dengan sopan kepada Haji Saleh selaku pemuka agama di kampung itu. Kamu simpulkan aja pakai bahasa kamu sendiri. Yang penting intinya kalau nilai kebiasaan itu nilai-nilai yang bersumber dari moral bisa, atau hal-hal yang biasa kita lakukan di masyarakat. Jadi kan kalau di desa-desa biasanya pemuka agama atau orang tua itu mendapat peran penting atau dihormati. Nah, tulis aja gitu contohnya. Udah? Yang ke apa tadi yang terakhir? Pendidikan. Oke, nilai pendidikan adalah nilai yang bersumber dari kerangka berpikir di masyarakat. Kerangka berpikir dalam masyarakat. Contoh, dalam menuntut ilmu agama, kita disarankan agar menerapkannya dalam konteks kehidupan. Kita disarankan agar menerapkannya dalam konteks kehidupan. Dah. Oke, coba kita lihat di halaman 113.
Yang nomor 1, coba baca si ideal nomor satunya, yang tabel. Iya, cuplikan itu. Yang paling taat menyembahmu, orang yang selalu menyenangkan, memuji-muji kebesaranmu, propaganda keadilanmu dan lain-lain. Kitabmu kami hafal luar kepala kami. Tak sesat sedikit pun membacanya, akan tetapi Tuhanku yang Maha Kuasa, setelah kami engkau panggil kemari, engkau masukkan kami ke neraka, maka sebelum terjadi hal-hal yang tidak diingini, maka di sini atas nama orang-orang yang cinta padamu, kami menuntut agar hukuman yang engkau jatuhkan kepada kami dipindah kembali dan memasukkan kami ke surga, sebagaimana yang engkau janjikan dalam kitabmu. Oke, berarti itu nilai apa tuh? 1, 2, 3, 4. Keterangannya ada di halaman 115. Ya, berarti bidang kehidupannya nomor 1 ya. 2, lanjut si Oka, baca. Kuat kah? Kuat suaranya. Kalau begitu, maka Zalimuddin meninggal pada hari kedua setelah dia diingat. Daratan banyak keluar dari lukanya. Zalimuddin kan juga menurut pendiam, mengabul hampir mengurung diri karena kau mengadakan kelakuan abangnya yang habis sebelum itu. Aku tidak percaya jika hanya oleh melompat-lompat berjalan setengah malam penuh. Aku tidak percaya itu. Aku tidak percaya desas-desus itu bahwa kau orang yang tamak, orang yang pikir, kau hisab, bintang darat. Inilah ganjarannya. Aku mulai percaya desas-desus itu tentang dukun-dukun yang mengilu luka, sunatan dan anak kita. Aku mulai yakin mereka menaruh racun di pisau dukun itu. Lihat. Apa nilainya? Bidang kehidupannya 1, 2, 3, 4. Yang mana? Iya. Bidang kehidupannya yang ada di halaman 115. 1 agama, 2 sosial, 3 budaya, 4 ekonomi. Berarti dia lebih ke sosial ya. Karena dia di situ kikir itu kan ada kaitannya sama hubungan kita sama manusia. Nilai agama yang pertama. Ya, yang nomor 1 bidang kehidupannya 1. Yang nomor 2 Gua juga ada. Nah, 3 baca si Ananda ada. Muas baca. Kalau benar begitu, apa yang aku telah lama membuka sikapku. Tiap ada derma aku sumbang, tiap kesusahan aku tolong. Tidak seorang dari mereka yang tidak mengundang dalam pesta tadi malam. Kau lihat kan, tidak terasa itu penuh mereka mandiri. Aku yakin mereka telah menerimaku, memaafkanku. Nilai sosial, Nilai moral. Nilai sosial ya, tapi memang lebih tepatnya moral. Cuma kalau di sini pilihannya kita bisa isi nilai sosial. Oke. 4 baca Arif. Nilai sosial Baca, berapa lah? Hah? 2 nomor 2 kalau sosial. 2, 3 nilai sosial. 4 baca Arif. 4. Di ruang kosong yang semula dipenuhi cahaya matahari, kita mendatang muka penuh merah. Di penjuru ruang kosong itu bergantungan bola-bola rindu penuh warna dan aroma. Bola-bola itu bergesekan satu dengan lain, mengalirkan irama-irama lembut Beethoven atau Pavarotti. Irama itu menyayat
menyayat hati kita hingga mengukir potongan sejarah baru. Bagaikan sepasang angsa putih yang menari-nari di bawah gemerlapan cahaya langit. Sejarah itu terus ditulisi berkepanjangan lewat ratusan kitab, laksa aksara. Namun setiap perjalanan pasti ada ujungnya. Setiap pelayaran ada pelabuhan singgahnya. Setiap cuaca penderang niscaya ditinggali temaram bahkan kegelapan. Apa itu nilainya? Budaya, Sar. Kenapa budaya? Budaya sejarah, Sar. Oke, good. Lanjut nomor 5. Jadi budaya ini. Iya, budaya. Karena di situ kan ada kebiasaan bagaikan angsa putih yang menari, sejarah itu terus ditulisi berkepanjangan lewat aksara. Aksara itu kan termasuk kebudayaan, peradaban. Budaya nomor berapa? Nomor 3. Oh ini. Raffi ada? Nah, baca nomor 5. Ya, ekonomi. Karena dia mesan seafood yang mahal kan. Tanpa persoalan, tanpa beban. Berarti kan dia lebih ke ekonomi sih. Kalau kita bisa mesan kursi khusus di restoran dengan makanan mahal kan berarti dia lumayan menengah ke atas lah. Ekonomi, Sar. Oke. Orang Aceh itu nih. Abang apa yang mengira Batak itu? Batak pun Batak itu. Dia Aceh yang panggil Batak. Ayo panggil apa? Mas Akang. Iya. Akang Adi. Mas Adi. Dan Mam. Akang Adi. Ya dari pemirsa. Udah dari apa yang mau bilang dari itu? Aku panggil Aji bukan. ini hadis oh muang. Halo. Ini Oke, di halaman 118 di situ ada unsur-unsur dalam cerita pendek ya. Oke, jadi unsur-unsur cerpen itu pertama ada namanya tema.
Nah, tema ini kita kenal sebagai ide cerita yang sifatnya itu umum. Jadi karena dia umum, dalam menentukan tema kita harus baca semua, gitu ya. Kalau dia judul itu didefinisikan sebagai kepala karangan. Nah, kepala karangan ini bersifat khusus. Makanya kalau kita menentukan karya sastra, apalagi dia sifatnya cerpen, roman, novel, itu biasanya nggak bisa kita lihat dari judul, kecuali karya ilmiah. Kalau nanti dapat soal-soal karya ilmiah, terus proposal, editorial, nah kalau itu boleh kita lihat dari judulnya, menentukan tema cepat. Tapi kalau dia sifatnya non ilmiah, sastra, novel, roman, maka kita tidak bisa langsung lihat dari judul. Karena kadang-kadang judulnya hujan, isinya persahabatan. Karena dia nggak langsung relate sama isinya, gitu ya. Nah, yang kedua, di situ juga ada menggambarkan tentang sudut pandang. Yang sudut pandang ini kemarin ada dua, pertama dan ketiga. Sudut pandang ini kan didefinisikan sebagai letak pengarang dalam cerita, ya kan? Nah, jadi dia hanya ada pertama dan ketiga. Kenapa? Karena yang kedua itu adalah pembaca. Misalnya nih saya ngajak bicara, saya orang pertama, saya mengajak si Arik berbicara, dia orang kedua. Yang kami bicarakan mungkin si Oka, dia orang ketiga. Nah, berarti letak pengarang itu hanya ada di 1 dan di 3, karena yang kedua itu pembaca. Sudut pandang itu hanya membahas sudut pandang pengarang, gitu. Jadi kalau dia pertama, berarti pengarangnya ada dalam cerita, kata gantinya aku. Kalau dia ketiga, berarti di luar, maka kata gantinya dia, gitu ya. Beda lagi kalau dia kombinasi. Kalau kombinasi berarti dia pertama sampingan. Mungkin di dalamnya ada dirinya, tapi dia menceritakan orang lain, sampiran atau sampingan. Dah? Nah, yang ketiga ada namanya unsur alur. Kalau kita lihat dari aturannya, alur itu punya beberapa aturan. Pertama, dia harus bersifat plausibilitas. Plausibilitas itu adalah bersifat masuk akal, gitu ya. Jadi cerita yang bagus itu kalau konflik-konfliknya itu masuk akal secara rasional. Yang kedua, dia harus punya suspense. Suspense itu punya daya tarik. Jadi ketika orang baca, orang tertarik untuk melanjutkan ceritanya. Terus dia punya surprise atau kejutan alur. Ada hal-hal yang tidak kita duga gitu. Kalau ceritanya dari awal udah bisa kita prediksi, berarti tidak menarik gitu, tidak ada plot twistnya. Dan yang terakhir, dia harus punya unity. Nah, unity itu bersifat punya kesatuan. Dalam film-film sutradara yang memang benar-benar sekolah, kayak di luar negeri atau di daerah-daerah Asia Timur, mereka kan yang benar-benar sutradara sama artisnya itu S1 bidang perfilman. Jadi mereka sekolah. Mereka selalu menjaga unity filmnya, sekalipun film itu nggak laris atau ratingnya rendah. Tapi kalau Indonesia udah bagus nanti filmnya, dibuatlah bersambung-sambung terus gitu, karena nilai komersil yang dikejar. Namun itu bisa merusak unity sebuah alur. Jadi alur itu juga nggak boleh kepanjangan kalau unity-nya nggak jelas, gitu ya. Nah, ya. Berarti itu plausibilitas itu kan masuk akal. Nah. Kalau nggak masuk akal, pen. Masuk akal dalam pengadaan konflik, bukan berarti cerita Cinderella itu nggak masuk akal, gitu. Namun begitu, kenapa? Iya, dalam alurnya. Cuma lagi pula sekarang kan cerita-cerita dongeng udah banyak diinovasi menjadi lebih rasional. Seperti Putri Tidur itu kan sekarang jadi Maleficent.
Cinderella itu direvisi jadi sepatunya nggak ada lagi dalam cerita yang terbaru. If the Slipper Didn't Fit judulnya, bukan Cinderella lagi judulnya sekarang. The Lady If the Slipper Didn't Fit. Bagaimana jika seorang perempuan itu kehilangan sepatunya. Pokoknya semua cerita-cerita dongeng dulu itu udah diganti sama orang-orang luar, karena mereka menganggap anak-anak sekarang itu lebih kritis, jadi nggak laku lagi cerita-cerita yang happy ending forever seperti dongeng-dongeng Sleeping Beauty atau Cinderella gitu. Makanya mereka udah sekolah gitu, jadi mereka tahu cara merenovasi cerita. Nah terus yang keempat, kalau kita nanti lihat dari strukturnya, maka nanti di situ tahu mana alur maju dan mundur sih sebenarnya. Bisa dilihat di halaman 125. Nah, coba kamu lihat di situ, yang di halaman 125 itulah yang dikatakan sebagai urutan alur. Karena di atasnya dibilang struktur cerpen merupakan rangkaian cerita yang membentuk cerpen itu sendiri. Struktur cerpen tidak lain berupa unsur yang dikatakan sebagai alur, ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ingat, 1, 2, 3, 4, 5 ini selalu keluar dalam soal, jadi harus perhatikan penggalannya. Kalau penggalannya berupa exposition atau pengenalan situasi cerita, itu masih berkisar tentang siapa tokoh dan siapa sifatnya. Salah dia si A sifatnya begini, si B sifatnya begini. Nah itu berarti masih tahap 1. Tahap 2 atau yang kita kenal dengan pengungkapan peristiwa, itu adalah aktivitas si tokoh. Misalnya dia kalau guru berarti kegiatan sehari-harinya mengajar, siswa belajar gitu. Itu berarti pengungkapan peristiwa. Kalau konflik ketika muncul masalah, tapi masalah ini masih dalam lingkup yang sederhana, belum ada dampaknya, belum ada efeknya. Ketika masalah itu menimbulkan dampak pada diri si tokoh, nah itu yang kita kenal sebagai puncak konflik atau turning point di situ. Udah ada dampaknya, misalnya dia bolos terus dia dihukum atau dia dikasih nilai rendah sama gurunya. Nah itu berarti sudah puncak konflik. Tapi kalau sekedar dia bolos 1, 2, 3 kali nggak ketahuan, berarti itu masih namanya konflik. Masalah itu belum menimbulkan dampak sama dirinya. Itu beda penggalannya. Jadi kalau nanti di soal ada 2 penggalan tentang masalah yang mirip, kamu bingung bedakan mana konflik, mana puncaknya, lihat aja di situ ada efek nggak. Kalau ada efek berarti dia puncak konflik, gitu aja. Terus terakhir ada penyelesaian yang berisi tentang kode atau pembelajaran yang bisa kita ambil dari sebuah cerita. Kalau alurnya seperti ini, dari 1 sampai 5 normal, berurut sistematis, maka dikatakanlah dia sebagai alur progresif atau maju. Kalau dari bawah dia, berarti dia regresif. Kalau tidak teratur, berarti dia campuran. Gitu ya. Gitu aja sih cara menilai alur. Jadi kita tahu kenapa dikatakan maju, karena tahapannya sistematis. Kenapa dikatakan mundur, karena tahapannya kilas balik. Gitu aja ya. Nah, setelah dari alur, kita juga mengenal istilahnya ada tokoh dan penokohan. Beda tokoh, beda penokohan. Kalau dia tokoh, itulah yang kita kenal ada nanti protagonis, panta, trita, ya kan? Tritagonis ini sebenarnya dia tidak bisa kita bilang jahat atau baik, tergantung dia mengikuti pihak mana. Dia kan tokoh netral, dia tengah-tengah sebenarnya. Itulah tritagonis. Sementara kalau penokohan, itu lebih ke mana cara kita menilainya. Ada dia secara analitik, ada dia secara dramatik. Analitik itu langsung dipaparkan oleh pengarang. Gitu ya. Seperti cerita itu kan dijelaskan si Haji Saleh adalah orang yang taat beribadah, berzikir aja kerjanya, sholat 5 waktu, tapi dia nggak pernah berkontribusi sama daerah atau desanya, nggak pernah kerja. Nah itu berarti kita tahu tokohnya si Haji Saleh itu dari paparan langsung si pengarang, langsung dia to the point. Nah itu berarti analitik. Tapi kalau kamu tahu secara dramatik, dia tidak langsung. Mungkin kita bisa lihat dari pikirannya, terus dari tingkah laku, dari dialog,
dari reaksinya ketika menghadapi masalah, karena dari situlah kita tahu karakter orang. Semua tampak baik memang ketika tidak mengalami masalah. Orang kan baru nampak sifat aslinya kalau dihadapkan sama masalah. Yang reaksinya bagus, ya orang baik tetap reaksinya positif, yang negatif tetap aja bakal negatif gitu kan. Jadi memang reaksi dalam cerita itu menunjukkan siapa karakter tokoh yang sebenarnya. Makanya itu namanya secara dramatik. Ya, sampai situ paham? Ada pertanyaan nggak? Dulu tak 10 menit. 10 menit. 10 menit tak. Ntar sebelumnya tadi yang terakhir saya tutup untuk latar. Oke, Tat. Latar itu adalah tempat konflik dalam cerita. Jadi jangan terjebak dengan banyaknya tempat. Misalnya gini, si kancil jalan ke dalam hutan, terus dia lihat monyet di atas pohon lagi makan pisang. Karena dia iri lihat monyet yang sedang menikmati pisang yang banyak, dia mulai mengejek monyet itu. Karena monyet kesal, lalu dia melempari si kancil dengan pisang yang dia ambil dari pohon. Berarti di situ latarnya di mana? Iya, maksudnya tempatnya di mana? Enggak, kalau gitu tempatnya itu di pohon. Kenapa? Karena konflik itu yang terjadi di monyetnya, konflik batin. Di situ kancil nggak ada masalah apapun. Yang berkonflik kan secara batin karena diejek itu si monyet. Makanya dia ngasih lemparan pisang itu, berarti latarnya itu terletak di pohon. Latar itu adalah tempat di mana masalah atau konflik terjadi. Ya, jadi jangan terjebak nanti dengan banyaknya latar yang muncul di teks. Saya absen dulu ya, yang tidak ada namanya bilang. Ahmad Solih. Saat kancil di mana, Sat? Maksudnya? Pertanyaan kau ya tadi ya. Di hutan lah. Masa iya di Indomaret? Tapi kan nggak ada di Indonesia. Ada. Ada. Dennis Kancil. Kebanyakan kancil itu di daerah Indonesia Tengah, kayak Kalimantan. Kalau hewan-hewan yang kecil-kecil itu di Papua, yang besar-besar di Sumatera, kayak gajah, harimau. Oh. Kan itu ada tuh kan belajar persebaran fauna dan flora. Saat itu apa? Unity, Sat? Unity. Arik, Adrian, Ideal, Tunggu Parhan, mana? Rendra, Huda, Oka. Kenapa tidur aja? Begadang tadi malam. Oka tinggal di pondok kan? Ya kan kak? Solihul Fajri, Muaz, Farel, Ananda, Seto. Dan itu antagonis, itu sebenarnya benar. Tritagonis. Umar Haris, Niko, Hakim, Faiz, nggak datang. Arham, Rafiatullah, Naufal, Abdul Muiz, ada yang mau dipanggil? Siapa namanya? Tulis di sini ya.
Ya cuma satu orang aja. Ya kok aja renang udah sama. Tulis namanya situ. Kamu yang mana? Ada. Bayar. Wis. Ada berangkat. Bayar. Ya bayar lah, kan aja pernah. Murah itu sekali pertama kali. Jasa lah jasa kawan. Dari mana? Ya kalau mau mas aja yang tanggung. Kalau masuk ke pelan-pelan ya. Katanya dia. Apa loh? Dah. Aman SD lah bodoh. Udah, biar aja situ. Ini pulpen ini. Devi, kamu ya? Kamu Devi? Itu Adi berarti ya. Dah, ada semua ya dipanggil namanya ya. Oke, ini dicatat di buku setan ya. Itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau masuk jago. Enggak nih. Ayo rajin apa aja ya? Aku bisa ngapung. Dan kan bisa gayung. Rajin apa gayung? Sama siapa? Waalaikumsalam Ustaz. Bentar ya Ustaz. Iya. Iya Ustaz ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ya dan seterusnya raja itu tidak akan pernah dibilang. Iya, ya kan? Saya masyarakat pernah ditangkap.